Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi ya di pertemuan keempat materi matematika wajib. Sekarang kita akan masuk bab yang baru, yaitu bab program linear. Oke, pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa dapat menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua, Ibu harap kalian dapat menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian, kalian dapat melukiskan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, silahkan simak video berikut. Oke, kita akan mereview ya. Ketika SMP, kalian sudah pernah belajar bagaimana melukis sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Apa sih pertidaksamaan linear? Pertidaksamaan linear adalah sebuah persamaan, cuma bedanya kalau persamaan menggunakan tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan itu menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari, atau bisa juga kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Oke, sekarang kita akan mencoba melukis kalau kita punya X lebih dari 4. Kalau X lebih dari 4, maka kita bikin sebuah koordinat kartesius 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah angka 4. Maka karena dia pakai tandanya lebih dari, maka gunakan garis putus-putus yang mengenai angka 4 ini. Kemudian, karena yang diminta lebih dari, maka daerah kananlah yang harus kalian arsir. Oke, maka inilah yang disebut daerah himpunan penyelesaian dari X lebih dari 4. Berikutnya, kalau Ibu punya Y kurang dari sama dengan 5. Nah, untuk Y kurang dari sama dengan 5, nol, 1, 2, 3, 4, 5. Ini angka 5. Karena dia menggunakan tanda sama dengan, maka dia garisnya tebal. Kalau kurang dari, maka dia yang diarsir adalah bawah. Maka inilah daerah hasil dari Y kurang dari sama dengan 5. Bagaimana kalau kedua soal ini digabungkan? Misalnya, gambarkan DHP. DHP itu daerah himpunan penyelesaian dari X lebih dari 4, Y kurang dari sama dengan 5. Maka kita gambarkan ini X lebih dari 4. 1, 2, 3, 4. Angka 4-nya. Kalau lebih dari berarti garisnya putus-putus. Kalau lebih dari berarti ke kanan. Kemudian satunya lagi Y kurang dari 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Garisnya tebal. Maaf, kena. Kemudian dia arsirnya ke bawah. Oke, 5. Nah, maka yang disebut daerah himpunan penyelesaiannya adalah gabungan dari dua warna ini. Ada warna hitam, ada warna hijau. Maka inilah yang disebut dengan DHP, daerah himpunan penyelesaian.
Nah, ini untuk satu variabel, yaitu hanya memuat huruf X saja atau Y saja. Bagaimana dengan kalau kita punya sistem pertidasamaan linear dua variabel? Akan Ibu contohkan ya. Dua X ditambah 3Y lebih dari sama dengan 6. Maka kalau kalian mempunyai dua persamaan atau dua variabel X sama Y seperti ini, langkah pertama adalah kamu masukkan dulu X sama dengan 0. Ya, berarti 2 kali 0 hasilnya 0. Ini kita ganti menjadi angka 0. Jadi mengandung unsur X kita ganti menjadi angka 0. 0 ditambah 3Y kita buat sama dengan dulu, sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6 bagi 3, hasilnya adalah 2. Maka kita punya titik koordinat 0,2. Langkah kedua, setelah X sama dengan 0, kita buat Y sama dengan 0. Berarti yang mengandung variabel Y yang ini berubah menjadi 0. Jadi 2X ditambah 0 sama dengan 6. Seperti ini ya, kita punyanya. X sama dengan 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Kita punya koordinat 3,0. Setelah kita punya dua koordinat, berikutnya gambarkan koordinat tersebut pada koordinat kartesius. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 0,2 ini titiknya. 3,0 ini titiknya ya, mungkin biar lebih jelas kita ganti jadi warna ini jadi ini ya titiknya. Kemudian kita garis. Nah, cuma setelah ini, manakah yang harus kita arsir? Apakah daerah atas atau daerah bawah? Kita beri nama ya. Ini namanya atas dan ini namanya bawah. Oke. Cara mengeceknya adalah kamu perhatikan soal lagi. Oke. Sekarang kamu lihat unsur yang ada di depan Y. Nih, di depan Y. Tandanya apa? Positif. Kalau lebih dari juga positif. Positif dikali positif, positif. Kalau dia hasilnya positif, maka yang harus diarsir adalah daerah atas. Ingat ya, kalau hasilnya positif, yang diarsir atas. Nah, maka inilah DHP-nya. Oke, kita contoh yang kedua deh. 3X dikurangi 5Y lebih dari sama dengan minus 15. Sama seperti yang tadi, langkah pertama kamu substitusi X sama dengan 0. Maka kamu bisa dapatkan semua yang huruf X ini berubah ya menjadi 0. Maka kita punya 0 dikurangi 5Y sama dengan minus 15, maka Y sama dengan minus 15 dibagi minus 5. Hasilnya adalah 3. Maka koordinatnya 0,3. Langkah kedua, kita ambil Y sama dengan 0. Maka huruf ini menjadi 0 ya. 3X dikurangi 0 sama dengan minus 15. Maka X sama dengan minus 15 dibagi 3. Hasilnya adalah minus 5. Koordinatnya minus 5,0. Langkah berikutnya, kamu gambarkan pada koordinat kartesius. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. 1, 2, 3.
0,3 ini titiknya, minus 5,0 ini titiknya. Oke, kemudian titiknya kita pertemukan, menggaris. Ntar kalau kalian harus pakai penggaris ya, menggarisnya supaya lebih rapih, lebih lurus, dan lebih sesuai hasilnya. Oke, seperti biasa kita bagi dia menjadi dua wilayah. Ini disebut daerah atas. Kenapa daerah atas? Karena semakin ke atas nilai Y-nya semakin besar. Kalau ini daerah bawah, karena semakin ke bawah nilai Y-nya semakin kecil, semakin negatif. Berikutnya, kita kan harus memilih daerah atas atau daerah bawah yang harus diarsir. Kembali lagi lihat ke soal. Oke, lihat soalnya. Kemudian kamu lihat unsur di depan Y. Nah, ini tandanya minus 5 berarti negatif. Untuk lebih dari berarti positif. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Kalau negatif maka daerah bawah yang harus kamu arsir. Ini adalah daerah bawah. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, berikutnya kita akan belajar bagaimana menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari beberapa pertidasamaan linear dua variabel. Sebagai contoh, gambarkan DHP dari 2x ditambah Y kurang dari sama dengan 10, X ditambah Y kurang dari sama dengan 7, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 12, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Oke, langkah pertama, kamu cari dulu titik koordinat pada 2X ditambah Y kurang dari 10. Kamu ambil X sama dengan 0, maka kamu dapatkan, ini jadi 0 ya, Y sama dengan 10. Koordinatnya 0,10. Kamu ambil lagi Y sama dengan 0, berarti kamu dapat 2X sama dengan 10, X sama dengan 5. Koordinatnya 5,0. Kenapa bisa 2X sama dengan 10? Ingat, ininya jadi 0. Jadi 2X sama dengan 10. Oke, yang berikutnya X ditambah Y kurang dari sama dengan 7. Ambil X sama dengan 0, maka dapatlah Y sama dengan 7. Koordinatnya 0,7. Berikutnya ambil Y sama dengan 0, maka X sama dengan 7. Dapatlah koordinatnya 7,0. Berikutnya lagi, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Ambil X sama dengan 0, maka ini 2Y sama dengan 12, Y sama dengan 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6, 0,6. Ambil lagi Y sama dengan 0, berarti ini jadi 0 ya, X sama dengan 12, koordinatnya 12,0. Setelah 3 langkah ini, langkah berikutnya adalah gambarkan pada koordinat kartesius. Lurus ya, 0, 1. Oke, 0,10 ini titiknya, kemudian 5,0 ini titiknya. Oke, kemudian kamu tarik. Oke, kita cek ya, ini namanya daerah atas,
Ini namanya daerah bawah. Cek ini. Positif. Kurang dari apa? Negatif. Positif kali negatif, negatif. Maka kalau daerah negatif, B lah yang harus diarsir. Oke. Grafik pertama selesai, garis pertama. Sekarang kita ke garis yang kedua. 0,7. 0,7. Nih. 7,0. Nih. Garis lagi. Biasa, ini namanya daerah atas, ini namanya daerah bawah. Cek lagi. Lihat ini, Y-nya apa? Positif. Kurang dari apa? Negatif. Positif kali negatif, negatif. Kalau negatif, maka daerah bawah yang harus diarsir. Oke. Berikutnya adalah ketiga. 0,6, 12,0. Ini atas, ini bawah. Depan Y-nya positif, kurang dari negatif. Positif kali negatif, negatif. Kalau negatif, maka daerah bawah yang harus diarsir. Oke. Berikutnya kita punya ini, X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Untuk X lebih dari 0, maka dari sumbu X dikeataskan. Ya, jadi ini untuk X lebih dari 0. Dari sumbu X ke atas. Kemudian Y kurang dari 0. Y kurang dari 0-nya warna ini. Y lebih dari 0, maaf. Y lebih dari 0 berarti ke kanan. Oke. Maka DHP-nya adalah yang arsirannya paling banyak. Arsiran paling banyak. Yang manakah DHP-nya? Nah, DHP-nya berarti daerahnya adalah yang ini. Kalau digambarkan, berarti bentuknya seperti ini. Oke, kalau Ibu beri nama, ini namanya titik A. Warna apa ya? Ini deh. Ya, ini titik A. Sini A. Kemudian ini titik B. Kemudian ini titik C. Ini titik D. Ya, jadi ini yang jadi DHP-nya nih. Ibu tebalkan lagi. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Oke, inilah cara menggambar di daerah himpunan penyelesaian dari beberapa sistem pertidasamaan linear dua variabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.